Nanti udah bisa berdiri lagi, boleh menyiksa. Setelah saya besar, saya bilang kepada Mami, Mami ini dulu kok maunya begitu, kok taat banget sama suami. Begini-begini, saya bilang. Tapi rupanya itulah akhlak beliau. Akhlak beliau dan akhlak yang tetap teguh, walaupun tetap takzim pada suami, tapi nggak mau ikut agama. Dipaksa untuk syirik kepada Allah, Mami tidak mau. Itulah makanya tidak dikasih nafkah. Salam juang untuk semua sahabat-sahabat di tanah air. Api, yaitu Wim Benyamin Sumangkut. Jadi saya selalu pakai Sumangkutnya karena memang saya anak keturunan Sumangkut. Saya harus diam-diam pergi ke surau di Sumatera untuk belajar mengaji, dan saya pun harus pergi ke gereja di tiap hari Minggu karena dipaksa oleh ayah kami. Menikah dalam Islam, namun ketika sudah mempunyai anak banyak, lalu ayah saya, papi, kembali ke Kristen, dan itulah awal dari malapetaka dan luar biasa penderitaan yang kami rasakan. Saya ingat setiap kali kami ketahuan belajar mengaji atau ketahuan baru pulang dari surau, maka kami dicambuk. Sampai suatu kali saya ketahuan, tiap kali ketahuan, ya sebisa-bisanya kita bersembunyi, apalagi saya anak kecil ya ketahuan. Ketahuan itu bahkan sejak ketahuan kami tidak lagi boleh bergaul dengan tetangga. Jadi dikurung di dalam rumah. Kemudian kalau ketahuan pulang melakukan sholat, ya dihukum berat. Saya sampai pernah diikat satu tiang dengan monyet. Kebayang enggak, anak umur 5 tahun diikat satu tiang dengan monyet. Saya didera kaki saya dengan alat pukulan spesial yang beliau sediakan. Bergaul aja sama tetangga yang dia kebetulan muslim, kami disiksa. Terima daging korban, kebetulan dapat pembagian, kami disiksa. Ibu saya berpesan, keamanan kamu terancam, nah, kamu tidak aman, tidak selamat. Jadi pergilah ke gereja, tapi tetap sembunyi-sembunyi ke masjid. Jadi saya menjalani dua agama. Kalau hari biasa sebagai muslim sembunyi-sembunyi untuk sholat, kalau hari minggunya ke masjid, harus ke gereja.
Ya Allah, tidak dikasih nafkah, disiksa. Kemudian ibu saya kok tetap bertahan. Padahal teman ibu saya, dia adalah qori'ah. Sekali lagi saya ulangi, dia adalah qori'ah. Ikut dengan agama suaminya. Orang kita sangir. Meski akhirnya di akhir hidupnya dia kembali Islam dan si suaminya memeluk Islam. Dan beliau tuh pulangnya selalu dalam keadaan sakit. Qadarullah. Beliau sakit sehingga minta dirawat pulang. Kalau beliau pulang pertama kali datang itu betul-betul cium kaki mami saya. Bila cium, aduh Ti, karena nama mami saya Siti Saudah, nama dari istri baginda Rasulullah SAW. Ti, tolong Ti, rawat aku Ti, tolong ampun aku Ti. Begitu sampai satu hari ketika ayah saya sudah mulai bisa kuat berjalan, dirawat oleh ibu saya. Lagi-lagi ibu saya merawat ayah saya. Yang menyiksa kami itu, saya melihat ibu saya sedang sholat di belakang dekat dapur, di belakang. Lalu saya kaget karena ternyata ayah saya bangkit dan berjalan mencari-cari, manggil-manggil ibu saya. Rupanya ayah saya berjalan ke dapur dan Masya Allah, ibu saya yang sedang sholat itu ditendang. Jadi ibu saya tersungkur. Kok emosi ya? Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Saya setelah saya besar, saya bilang kepada Mami ini dulu kok maunya begitu, kok taat banget sama suami, begini-begini. Saya bilang, tapi rupanya itulah akhlak beliau dan akhlak yang tetap teguh walaupun tetap takzim pada suami, tapi nggak mau ikut agamanya. Dipaksa untuk syirik kepada Allah, Mami tidak mau. Nah, itulah makanya tidak dikasih nafkah. Pernah suatu kali, waktu itu beliau membawa uang, satu koper isinya uang semua. Jadi koper itu dibuka seperti ini. Ini koper, bukakan gini. Isinya uang. Kami disiksa luar biasa, tidak dikasih nafkah. Lalu tiba-tiba uang satu koper ditunjukkan pada kami disuruh berdiri. Karena ada 5 anak, berdirinya susun paku tiap 2 tahun beranak. Uang penuh, karena beliau mungkin tidak diambil gajinya 1 tahun sebagai kapten kapal tanker. Jadi sekarang ini kalau saya melihat film action mafia dengan uang dolar, isinya uang semua, itu saya batin saya, ya Allah, itu dulu ya Allah. Bahkan semua ibu saya minta 1 lembar saja, 1 lembar saja, itu $20 semua, semuanya $20. Kan zaman tahun 70-an, tahun 70-an ya belum ada $100, belum ada. Terus ibu saya minta 1 lembar saja. Untuk apa? Untuk adik yang baru lahir, yang masih kecil maksudnya itu, selalu memakai pakaian bekas dari kami kakak-kakaknya. Oleh papi dijawab, uangku hanya untuk Yesus Kristus. Uang akan datang kalau kalian semua ikut Yesus Kristus. Anak-anak sudah papi bawa ke gereja, kamu belum. Uang akan datang kalau kamu ikut ke gereja, ikut Yesus Kristus. Kamu itu ke istri beliau berarti maksudnya? Ibu saya, ke ibu saya. Jadi ibu saya tidak mau, karena barangkali dalam pikiran ibu saya kalau anak-anak mungkin nggak kehitung lah, kan belum dewasa. Jadi biar anak-anak tuh tetap anak-anak harus belajar mengaji, gitu kan. Pesan Mami waktu itu, pokoknya kamu bisa baca Quran aja, bisa baca Quran, baca Quran.
Ustaz saya waktu itu di musola Imam Bonjol, nama ustaz saya itu orang Bonjol, maksudnya orang Bonjol, orang Minangkabau, namanya Ustaz Adnan. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Amin. 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 Ustaz Adnan diampuni dosanya mudah-mudahan. Amin. Ustaz Adnan. Amin. Lalu saya kembali ke koper tadi, ibu saya minta untuk apa? Belikan baju untuk yang kecil karena hanya memakai baju bekas dari kakak-kakak. Dijawab oleh papi, uang hanya untuk Yesus Kristus. Kalau kamu tidak ikut Yesus Kristus, tidak ada uang. Jadi kan tadi koper penuh dengan uang kan? Ibu saya minta 1 lembar tidak diberi. Ternyata kami disuruh susun baris untuk menyaksikan penyerahan uang 1 koper itu pada pendeta. Jadi pendeta datang. Hah? Nama pendeta itu saya ingat namanya Sibarani, Bapak Pendeta Sibarani. Itu Si markanya Barani. ya Bu ya. Bapak Iya. Pendeta Sibarani. Nah, terus dibilang ini uang untuk Yesus Kristus. Jadi 1 koper isinya uang tadi dibuka, kan gitu ya. Kemudian disorongkan, dibuka. Hanya kami untuk nengok saja. Lalu disorongkan, diserahkan kepada pendeta. Tanpa 1 lembar pun ibu saya, mami itu dikasih. Nah, target ayah saya dulu rupanya untuk mendapatkan penghargaan dari gereja karena kalau 5 anak tambah istri 1 kan sudah 6, tambah ibu pengasuh kami kan sudah 7. Targetnya 7 orang akan digerejakan. Kan baru saya dan saudara saya yang besar waktu itu, yang lain kan masih kecil-kecil, tidak ke gereja, masih sekali ada mungkin. Baru saya dan saudara saya yang ke gereja, 3 lah. Nah, targetnya itu mengurus semuanya 7 biar dapat penghargaan. Jadi kami tidak dikasih nafkah, bahkan disiksa. Bahasa ibu saya itu diazab. Kami diazab. Subhanallah. Kalau kami pas ada tetangga nganterin daging korban, cuma disangkutkan di pagar karena kan dilarang bergaul sama tetangga. Kami disiksa, diazab. Kena azablah kami. Ya Allah, itu di Sumatera. Subhanallah. Terus saya mikir, ya Allah, kenapa mami ini bertahan sementara teman-teman beliau sudah ikut suaminya dibawa ke Kristen. Kok mami bertahan? Ada apa? Saya jadi mikir, ya Allah, ada apa di dalam Islam ini? Kenapa ibu bertahan? Kok ibu saya bertahan? Pasti ada sesuatu dalam Islam ini. Karena sudah nggak masuk akal. Kami sudah disiksa, udah begini, dikasih nafkah, diazab. Terus kok ibu tetap bertahan gitu? Itu yang membuat saya termotivasi. Saya bilang, aku harus mengetahui apa isi Islam itu. Begitu.